Selamat pagi Sobat Beasiswa. Jadi hari ini aku Gandis dan nggak sendiri, bakal ditemenin sama salah satu alumni terbaik dari beasiswa NTB dari Polandia, ada Mbak Mega. Halo Gandis. Halo Mbak Mega, apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Makasih buat diundang. Iya, senang banget. Awalnya kemarin chat-chat Mbak Mega, aduh Mbak Mega belum kenal lagi, belum kenalan. Ternyata sampai sini orangnya supel banget, alhamdulillah. Jadi ngobrolnya jadi floor gitu. Hari ini kita mau main sepeda. Kita mau games. Mbak nanti juga kalau mau muter-muter, keliling lihat berida juga boleh. Buat hunting-hunting foto. Di sini banyak banget spot foto-foto bagus. Oke, siap. Gitu ya, karena sekarang juga kita mau bikin konten tentang gimana sih jadi bisa akhirnya Mbak Mega jadi awardee, kemudian dari mana dapat informasi tentang beasiswa NTB, kemudian susah nggak sih berkas-berkasnya kayak gitu. Terus waktu seleksi gampang nggak? Pakai bahasa Inggris atau pakai apa gitu. Jadi yang pertama kali aku mau tanyain adalah tahu informasi ada beasiswa NTB ke Polandia dari mana? Itu dari teman Japri, karena memang waktu itu kan pertama banget, angkatan pertama banget, belum ada Instagram beasiswa NTB pun belum ada, jadi masih by Japri, jadi dapatnya by Japri malam-malam. Terus apaan nih? Oh, ada beasiswa NTB ya gitu. Baru tahu juga berarti tahu ya. Juga waktu itu kayak gitu. Dan langsung apply aja. Iya, iseng aja waktu atau itu. Atau mikir dulu kayak enggak deh, next day atau gimana? Bingung juga, ini kok ada beasiswa NTB ya, kok bisa ya ke luar negeri lagi? Ada bilang terus kayaknya coba aja lah, iseng ya awalnya. Coba awalnya gitu. Dan persyaratannya sendiri menurut Mbak termasuk yang memberatkan atau memang easy to catch gitu ini ya? Compare sama another scholarship ya, itu beasiswa NTB itu sangat-sangat ramah menurut saya. Ramah ramah terhadap persyaratan beasiswa, karena kan mostly kalau kayak AAS minta IELTS 6,5 atau 6, US bahkan Jepang mintanya 6. Nah, beasiswa NTB itu waktu itu bahkan di awal-awal tuh hanya mensyaratkan TOEFL 500 kalau nggak salah ya, dan kemudian naik bahkan sekarang 460 ya. Iya, bahkan 460 gitu. Tapi mungkin bakal berubah lagi teman-teman. Ya, jadi aja. Depend on kampus tujuan juga ya. Benar. Jadi syaratnya mudah waktu itu, ijazah, kemudian formulir, dan angkatan saya karena pertama ya, mohon dimaklumi, itu tidak ada bikin motivation letter. Jadi ada kadang suka nge-DM saya di Instagram atau ngechat itu, minta dong contoh motivation letternya. Saya bingung, saya nggak ada ya. Nggak ada, zaman saya tuh nggak ada karena memang baru banget. Baru setelah mungkin 2018 akhir apa 19 baru ada yang motivation letter lain sekali. Berarti waktu itu sertifikat bahasa Inggris pun Mbak udah ada? Udah ada, siap, udah prepare. Nah gitu. Atau jangan-jangan sebelumnya udah pernah nyoba beasiswa yang lain? Iya begitu. Jadi sempat nyoba beasiswa yang lain. Banget. Kemudian gagal. Tiba-tiba ada beasiswa NTB yang menjadi pengobat rezeki yang lain kayak gitu. Dan bisa ke Eropa lah, gimana saya Mbak ke Eropa? Baru nyampe ya. Ini ya langitnya Eropa ya. Lebih dekat gitu kan kalau lihat di bumi gitu. Enggak sih. Hanya bayang kan kayak Eropa tuh atas ya. Kita tuh jauh banget. Kayaknya kalau langit Eropa tuh kayak agak dekat. Enggak sih, kebayang. Ini aja sih. Cuman excitednya kan bisa dapet salju dan lain sebagainya. Mbak, salju pertama berarti waktu itu? Kita nyampe Oktober, dapatnya sekitar 2 minggu setelah masuk itu baru udah mulai salju. Oke, langsung dapat salju. Lalu kalau di sana berarti full English belajarnya? Full English, tapi kalau belanja sehari-hari harus bahasa Polish kan. Kalau di kampus kita English, tapi kalau di lingkungan luar kampus tuh mereka nggak mau pakai bahasa Inggris. Kayak Jerman ya, harus pakai bahasa. Jadi belajar bahasa Polish juga. Lalu kalau untuk tekanan belajar di negara orang susah nggak? Bahkan menurut saya kuliah di Eropa tuh jauh lebih mudah daripada di Indonesia ya. Karena mereka kalau di Indonesia, kalau di compare ya kualitas skripsi mahasiswa Indonesia tuh dari sisi karya ilmiah tuh lebih
bagus gitu. Tapi menangnya di sana adalah mereka lebih kritis dan sangat appreciate. Even ide kita itu sangat sederhana, sangat diapresiasi dan dihargai. Dan mereka berani membiarkan kesempatan untuk ngobrol, ngasih tahu apa itu dibuka selebar-lebarnya. Kadang kalau di sini mahasiswa malu duluan. Iya benar, takut setuju. idenya kurang bagus. Jadi kurang berani ngobrol. Padahal kalau dari sisi kualitas tulisan, menurut saya jauh lebih bagus teman-teman mahasiswa Indonesia. Iya. Karena kadang tuh kita jadi makin semangat kalau kita disambut baik, entah diapresiasi kayak ih bagus, ih boleh nih dicoba kayak gitu. Jadi kan semakin semangat buat bikin karya-karya gitu. Oke, tadi udah ada ngobrol sedikit tentang gimana cara meraih beasiswa NTB, karena emang beda banget ya Mbak ya, dari zamannya Mbak bener-bener angkatan awal-awal banget guys yang ke Polandia. Kita buta banget, apalagi saya sana ada keluarga, jadi double sambungan ya bahasanya. Aduh lumayan ini pengeluaran. Tapi Bismillah ada aja lah jalan. Iya benar, rezeki pasti selalu ada, apalagi buat kita yang nuntut ilmu Mbak. Iya, pasti ada aja. Dan waktu itu juga kondisi saya lagi hamil, saya lahiran anak saya juga yang kedua di sana. Jadi memang, tapi kalau menurut saya belajar di sana bukan cuma buat belajar akademik. Kita bisa belajar akademik juga tapi life learningnya itu yang beda kita belajar. Nggak dapat dimanapun selain yang langsung di depan mata kita kayak gitu. Lalu untuk beasiswa NTB-nya sendiri selalu menemani nggak Mbak dari proses sebelum berangkat sampai akhirnya Mbak nyampe di Polandia? Kemudian kalau misalnya ada masalah kampus, apakah selalu didampingi oleh beasiswa NTB pada saat itu? Alhamdulillah benar-benar teman-teman beasiswa NTB itu sangat-sangat support, apalagi untuk masalah administrasi kampus awal-awal pendaftaran kita dibantu. Kemudian untuk masalah living alone sangat diusahakan untuk nggak ngaret waktu itu. Dan kita cukup untuk yang single ya itu cukup makmur lah, bisa memenuhi kebutuhannya di sana, nggak kekurangan lah kayak gitu. Yang penting itu sih Mbak ya, di negara orang yang penting nggak merasa kelaparan. Yang paling utama ya kayak gitu. Bahkan itu beasiswa NTB di sana ada teman-teman beasiswa pemerintah Polandia. Itu gedean beasiswa kita daripada beasiswa beasiswa pemerintah Polandianya. Wow. Jadi teman-teman yang beasiswa pemerintah Polandia bilang kalian enak banget ya. Iya, jadi kita makin merasa bersyukur ya kayak gedean kita nih Beb. gitu. Terus karena sekarang lagi pembukaan nih kita Mbak, bentar lagi mungkin boleh di-share sedikit kenapa putra-putri daerah NTB ini harus banget mencoba beasiswa NTB tahun ini. Oke, buat teman-teman, adik-adik semuanya ya, karena kayaknya saya udah ini. Tapi teman-teman bisa juga beasiswa NTB, nggak ada batasan umur. Buat teman-teman yang masih pengen mengejar mimpi, persiapkan diri, karena kenapa sih harus beasiswa NTB? Dia syaratnya paling mudah menurut saya di antara beasiswa yang lain, didukung pemerintah. Iya betul. Nggak ada ikatan dinas yang mewajibkan kita pulang, tapi kita harus tetap bekerja di sini. Yang penting kita mau mengharumkan nama Indonesia, NTB dari luar, dari manapun adanya kita, dan berkontribusi buat pembangunan lah. Kemudian kuotanya banyak. Iya bener tuh. Ngapain susah-susah ngejar-ngejar beasiswa yang 1-2 orang nyarinya di sini disediakan, sudah difasilitasi rumah bahasa, dimanfaatkan fasilitas dari pemerintah kita biar kita sama-sama membangun daerah sendiri. Karena investasi pendidikan itu adalah investasi jangka panjang. Iya betul, nggak bisa kita rasain besok pagi atau tahun depan tuh nggak bisa. Atau anak-anak kita nanti yang akan ngerasain. 10-20 tahun ke depan. Dan yang paling penting juga beasiswa NTB sekarang jurusannya banyak Mbak. Wow. Semakin bervariasi yang insya Allah bakal sesuai sama passionnya teman-teman semua. Semakin diperluas networking beasiswa NTB, jadi apa sih rugi banget kalau nggak ikutan gitu. Manfaatkan kesempatan yang kalian dapetin. Kalau bisa dapat beasiswa ngapain bayar kuliah? Iya bener ya, bener. Zaman sekarang ya Allah dapat gratisan tuh kayak ya Allah ya Rob enak banget. Kayak pengen terus-terusan aja digratisin. Insya Allah. Semoga Mbak ada plan S3. Insya Allah mungkin next
tahun depan atau maksimal 2 tahun lagi. Oke, semoga rezeki beasiswa. Amin ya Allah, insya Allah. Semoga rezeki beasiswa lagi Mbak dan keluar negeri. Amin, insya Allah. Insya Allah. Itu tadi teman-teman ngobrol tentang Mbak Mega selama sebelum berangkat dan sampai berangkat ke Polandia. Sekarang kita mau main sepeda. Oke. Kayaknya Mbak kita harus nyobain sepeda listrik karya IKM lokalnya NTB, namanya Lebui. Oh, Lebui. Produknya, Ya, nama brandnya Lebui. Kemudian sepedanya tuh sepeda listrik gitu. Dan nanti kita tinggal langsung pakai aja. Kayak lebih inovatif karena berarti kan ramah lingkungan. Iya, karena yang paling penting tuh ramah lingkungannya. Kayak misalnya zaman kan teknologi boleh maju, tapi tetap aja cinta lingkungannya harus nomor 1 daripada teknologi. Masalah lingkungan tuh sampah dan sebagainya itu. Ini ya? Iya, ini di sebelah sini, ini pabriknya. Wow. Tadi aku udah izin sih, boleh pakai sepeda nggak? Boleh Mbak, boleh. Apalagi kalau buat konten katanya. Jadi welcome banget orang sini. Yuk, teman-teman kita main sepeda. Panas-panasan dikit pakai sepeda. Alhamdulillah ada tempat adem ya teman-teman. Dan sekarang aku mau nanyain Mbak Mega tentang tips and trick buat dapet beasiswa tuh kayak gimana. Dan karena kan kalau kita beasiswa yang paling utama bahasa Inggris ya Mbak ya. Kita harus siapin, nggak bisa banget disepelein karena itu menjadi syarat utama. Kayak ada yang bilang kalau punya sertifikat bisa berangkat. Kayak gitu. Jadi minta tipsnya Mbak biar bisa dapat beasiswa NTB deh. Yang pertama nih, jangan nyerah. Iya ya. Kalau gagal coba lagi karena saya juga gagal beberapa kali. Nah, kalau yang namanya bahasa Inggris tuh kadang kalau pertama sih saya mindset dulu ya, kita benerin, lurusin. Kadang susah banget belajar bahasa Inggris, susah banget. Aku ngalamin. Tapi sesusah. Jadi saya itu pernah yang namanya kayak fobia tes. Jadi sebelum tes itu kalau tryout tuh nilainya bagus, tapi pas tes itu kayak harus dapat bagus sih, harus bagus. Jadi panik ya Mbak ya. Dan nilainya tuh jeblok gitu. Akhirnya beberapa kali buat nyoba. Padahal kalau kita nggak panik, nggak bisa. Berusaha gitu. Buat calm down kayaknya lebih hasilnya sesuai ekspektasi kayaknya. Terus yang kedua bahasa Inggris nggak bisa instan. Bener, setuju. Nggak bisa instan karena itu bukan first atau second language kita kayak orang Malaysia mungkin ya. Itu foreign language, pure foreign language. Jadi belajar mulai membiasakan diri gitu kayak misalnya kayak nonton film bahasa Inggris atau benar, denger lagu ya Mbak ya, denger lagu gitu, atau baca novel kayak gitu. Terus kalau saya sih waktu itu belajar otodidak ya, yang ada sekarang Telegram banyak banget yang English with siapa, benar-benar TOEFL, IELTS di YouTube juga banyak teman-teman. Sebenarnya intinya kalau ngerjain tes TOEFL, IELTS itu ada rumusnya kok. Kayak rumus matematika, kalau ini ketemu ini pasti hasilnya ini gitu. Jadi yang penting intinya latihan soal aja sih. Jadi bikin waktu. Misalnya kita tahun depan nih mau belajar spare waktu tuh minimal 6 bulan buat belajar bahasa Inggris. Jadi ngerjain disiplin waktu misalnya seminggu 3 kali buat latihan ngerjain soal kayak gitu. Yang penting ngerjain soal aja, nanti akan tahu nih pola soalnya begini, akan jawabannya begini. Terus lama-lama biasa dan bisa meningkatkan nilai gitu. Iya, jadi emang perlu latihan soal banget ya bahasa Inggris. Dan nggak bisa belajar seminggu 2 minggu deh kayaknya. Emang harus sustain juga. Dan Mbak Mega sendiri tipe hunter yang kan ada nih pencari beasiswa yang coba-coba deh, sama ada tipe yang ya Allah please mau lulus ya Allah, sampai bener-bener kayak tadi Mbak bilang mau tes aja sampai panik gitu, takut nggak lulus. Mbak tipe yang slow nyoba-nyoba aja atau yang tipe berusaha semaksimal mungkin sampai kepikiran nggak bisa tidur gitu? Dia tuh sebenarnya tipe yang
pengen banget lulus karena memang punya plan, udah di planning abis ini mau kesini mau kesini mau kesini. Itu waktu itu pengalaman banget waktu belajar beasiswa AAS. Itu AAS itu pas zaman saya ikut itu sebenarnya tinggal 50-50, ibaratnya wawancara itu adalah kaki kanan lulus, kaki kiri nggak lulus gitu kan. Saingannya tuh tinggal 50% orang gitu. Dan waktu saya di interview kayaknya pede gitu ya, cukup optimis. Tapi ternyata pada waktu itu ada pengurangan jumlah karena waktu itu Australia ada kebakaran, ada apa gitu akhirnya. Jadi berpengaruh juga terhadap kuota yang diterima dan terpilih menjadi yang terbuang gitu. Jadi cukup kecewa dan akhirnya nggak selang itu kan udah persiapan kan persiapan IELTS, motivation letter udah siap, udah fix banget mau. Akhirnya tiba-tiba buka nih beasiswa NTB, ya udah iseng aja lah, iseng ngisi itu hamin 2 pendaftaran iseng ngisi. Ya ternyata rezekinya alhamdulillah di beasiswa NTB. Tapi kalau menurut saya itu bukan iseng-iseng aja, tapi itu adalah buah dari usaha juga sebelumnya. Kegagalan sebelumnya. Jadi nggak ada yang namanya instan hasil. Iya benar. Jadi kadang kita mikirnya kok nggak lulus ya, tapi terus aja mencoba teman-teman, karena kita nggak tahu pemberhentian kita yang mana yang menjadi rezeki kita, gitu ya. Tahu. Dan itu persiapan yang paling utama adalah bahasa Inggrisnya. Jangan lupa di prepare dari sekarang, karena beasiswa NTB pun juga untuk syarat menjadi awardee adalah menggunakan TOEFL juga, IELTS juga, dan MUET juga. Pun untuk berangkat juga, apalagi kalau ke Polandia, harus IELTS-nya harus jos itu. Dan beasiswa NTB, LPP sendiri udah memfasilitasi banget loh. Waktu zaman saya awal banget kan, saya yang pertama berangkat tuh, nggak ada kita difasilitasi, kita serba mendadak dan mandiri. Sekarang kayaknya teman-teman lebih terfasilitasi, harusnya banget motivasinya lebih tinggi belajar. Mbak angkatan pertama banget itu yang Oke deh, itu tadi tips and trick untuk bagaimana menguasai bahasa Inggris, dan nggak di mindset kita jangan langsung sekali belajar karena saya udah bisa nih, enggak, tapi emang harus perlu latihan dan untuk tetap ikut tes prediction ya Mbak ya, untuk melihat kemampuan kita bisa sampai mana. Di rumah balai bahasa ya, rumah bahasa. Oke teman-teman, habis ini kita mau games, games ya Mbak ya, kita games ala-ala YouTuber gitu. Oke teman-teman, sampai ketemu di games kita. Bye, sampai ketemu. Pernah gagal atau enggak coba beasiswa? Mbak gagalnya beasiswa apa tuh? Banyak. Iya. Jadi malu di sini. Nggak apa-apa. Pernah nyoba Australia sampai 1 tahap lagi gagal. Amerika gagal. Jepang juga. Banyak ya. Banyak. Aku pernah juga sih LPDP waktu itu. Gagal wawancara. Tapi emang sedihnya tuh kayak di wawancara tuh langsung gagal. Gagal di awal aja gitu tuh loh. Jadi biar nggak sakit hati banget. Nggak apa-apa. Oke, next. Oke, lanjut ya. Pertanyaan kedua, pernah gagal berkali-kali tes bahasa Inggris? Kalau berkali-kali mungkin enggak, 1 kali ya. Mbak pernah? Pernah. Oh. Enggak sih, bukan gagal sih, yang cuman enggak sesuai skor ya. Enggak sesuai skornya, karena jadi akhirnya harus coba ulang lagi terus skornya. Pernah juga sih, cuman enggak yang berkali-kali banget. Aku ya fighter beasiswa dulu. Oh, luar biasa. Oke. Lanjut. Ada lagi? Ada. Pernah homesick di negara tujuan enggak? Pernah banget. Baru sebulan aku udah pengen pulang. Apa lagi tuh? Lanjut. Pernah berpikir untuk pulang ke negaranya enggak? Pernah. Tiap bulan rasanya pengen pulang. Terutama waktu COVID. Oh iya, berarti waktu Mbak kuliah tuh lagi COVID-nya, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa pulang, dan semua ini ujian penerima beasiswa juga. Ada lagi nggak? Pernah berkolaborasi dengan mahasiswa internasional di sana atau enggak? Pernah. Apa tuh? Ini Ganis apa? Waktu itu ada kayak event publikasi jurnal gitu, sama sharing tentang hasil penelitian itu sama teman-teman dari India, Bangladesh, Cina gitu. Mbak apa? Kita ada project
Forvis. Jadi kita karena di Poland tuh waktu itu banyak isu-isu SARA ya, khusus untuk migran gitu, kita ada campaign dan itu kita ikut kompetisi dari Facebook dan itu kita dapat funding dari Facebook sekitar $15,000 lah, sampai $2,000, terus kita bikin campaign untuk mengurangi SARA terutama buat para migran dan muslim di Polandia. Iya. Keren. Oke. Terakhir, pernah bolos kelas nggak? Bolos kelas enggak? Kayaknya enggak deh aku. Pernah. Kayak bolosnya enggak, tidur iya. Tidur waktu Zoom meeting tuh kadang. Mbak pernah bolos? Pernah. Karena waktu itu kasusnya mau balik lift di apartemen rusak dan kita kekunci tuh almost 1 jam dari jarak dari tempat tinggal ke kampus itu jauh banget, jadi ya udah nggak usah masuk aja sekalian ya. Tapi bolosnya karena suatu dan lain hal, bukan yang kayak udahlah nggak masuk ya dulu deh, ada alasan, nggak bisa dibilang bolos juga sih ya, karena ada alasannya, dan diizinin juga sih sama dosennya. Jangan bolos ya teman-teman ya, udah capek-capek berangkat ke luar negeri tapi nggak masuk ya, paling nggak tetap semangat banget buat kuliah gitu. Oke, Mbak makasih banget dari pagi udah ngobrol-ngobrol bareng alumni beasiswa NTB di Brida. Semoga informasi-informasinya bermanfaat juga, dan buat teman-teman jangan lupa nih bentar lagi kita mau open beasiswa NTB untuk terus buka Instagram dan cek website juga untuk setiap informasi-informasinya. Terima kasih ya Mbak Mega ya, sampai ketemu lagi. Sampai ketemu semuanya.